سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini kita di khutbah nomor 123, kita loncat saja karena dua khutbah sebelumnya itu panjang sekali dan masih berkisar tentang Dajjal dan itu hampir sama-sama saja. Ya, yang terakhir itu dari Tamim Ad-Dari yang sudah kita bahas itu di kitab Huru-Hara Hari Kiamat ya. Yang dia berkisah ya tentang makhluk yang aneh yang itu mirip-mirip dengan apa yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beritakan tentang Dajjal. Tapi itu Dajjal itu dari timur, sedangkan dia melihatnya di arah barat. Jadi itu tidak ya, bukan. Jadi Dajjal itu ya manusia dia. Dajjal itu manusia. Yang terus akan memimpin perang ya di zamannya, memerangi orang-orang Islam, dan dia diikuti oleh 70.000 orang Yahudi dari Isfahan, dari Iran. Karena Isfahan itu penduduk provinsi dengan penduduk Yahudi terpadat ketiga di dunia. Baik, ini setelah Dajjal terbunuh, maka itu yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, kalian mengatakan bahwa tidak ada lagi musuh. Ya, musuh itu selalu ada. Al-jihadu madin ila yaumil qiyamah. Jihad itu akan terus sampai hari kiamat. Sampai kapan itu? Ya, sampai yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan sampai nanti akan datang Ya'juj wa Ma'juj. Baik. Bapak Ibu bisa dibuka di kitabnya halaman 87. Ini tidak ada harokatnya ya. Khutbah nomor 123. Adi bin Harmalata an khalati. Dari Ibnu Harmalah. Dari khalahnya, dari bibinya. Radhiyallahu anha. Semoga Allah meridainya. Qalat, ia mengatakan khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Yang bicara ini perempuan nih. Ya, wa huwa asibun asbi'ahu min ladghati aqrabin. Sedangkan beliau jemarinya itu diperban karena sengatan kalajengking. Faqala, lalu beliau mengatakan, innakum taquluna la adwa. Sesungguhnya kalian mengatakan tidak ada adwa. Ya, adwa itu bisa maknanya atau aduwa, musuh. Sesungguhnya kalian mengatakan la adwa, tidak ada musuh. Wa innakum la tazaluna tuqatiluna aduwan. Dan sesungguhnya kalian pasti tidak akan berhenti ya memerangi musuh hatta ya'tiya Ya'juj wa Ma'juj. Sampai akhirnya datanglah Ya'juj dan Ma'juj. Iradul wujuh. Wajahnya besar. Irad itu ya wajahnya besar, tidak kecil. Sigharul uyun. Matanya kecil. Jadi mata kecil itu ya berbeda dengan mata sipit ya, bukan mata sipit. Syahbus sya'af. Ininya
rambutnya merah. Ka'anna wujuhahum al-mijan al-mutarraqah. Ya, wajah-wajah mereka seperti mijan. Mijan itu seperti seperti tameng. Seperti tameng. Ya, yang dipakai untuk perang itu. Nah, itu yang kita tidak paham nih. Tamengnya seperti apa? Karena ada yang bentuknya seperti begitu ya. Ada juga yang bulat tameng itu. Apa itu al-mutarraqa? Al-mutarraqa itu artinya yang dilapisi dengan kulit. Jadi seperti itu. Itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam punya gambaran. Tapi apakah ini manusia? Bukan manusia. Ya, jelas. Ya, Ya'juj wa Ma'juj bukan manusia. Ada yang mengatakan itu bangsa Mongol. Ya, gimana? Ya, bukan manusia, itu Ya'juj. Ya'juj itu bangsa, Ya'juj itu jenis makhluk, Ma'juj jenis makhluk juga. Satu Ya'juj, satu Ma'juj itu satu manusia bandingannya 999 Ya'juj dan Ma'juj. Mampu manusia mengalahkan Ya'juj dan Ma'juj? Tidak mampu. Ya, Ya'juj dan Ma'juj ini monster, betul-betul monster. Dia atau mereka minum air laut sampai air laut itu kering. Ya, makannya manusia. Ada yang selamat? Ada. Siapa yang berada di bukit, berada di atas masih selamat? Karena Ya'juj wa Ma'juj tidak bisa naik. Ya, jelas bukan manusia. Ya, jadi apa yang digambarkan Ya'juj wa Ma'juj, kalau lihat di Google itu tulis Ya'juj wa Ma'juj, ya dengan gambaran wajah seperti tadi, wajahnya lebar, terus rambutnya merah, matanya sipit, padahal bukan mata sipit, matanya kecil. Ya, terus berbulu ininya, mukanya digambarkan itu orang Mongol atau orang bangsa Mongol atau bangsa yang lainnya, tapi bukan manusia, bukan manusia. Karena ada yang bentuknya lonjong bulat, ya hanya setinggi pohon jagung. Bukan manusia, bukan manusia. Dan itu yang sangat menakutkan sekali. Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan seolah-olah dirinya berada di tengah-tengah Ya'juj wa Ma'juj, itu matanya memerah sambil mengatakan hati-hati Ya'juj wa Ma'juj sebentar lagi akan datang. Kenapa? Karena berbicara dengan perasaan wahyu. Berbicara dengan bahasa wahyu yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam merasakan betapa bahayanya. Diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu beda ya situasi kejiwaan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beribadah, ketika berbicara dengan kita semua. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sholat seolah-olah melihat ya, neraka ada di hadapannya, surga ada di hadapannya. Pada saat beliau sholat gerhana, beliau maju, terus setelah itu mundur. Lalu beliau katakan, waktu saya sholat, surga itu ada di hadapan saya, sehingga saya maju, saya mau petik itu buah. Terus saya diperlihatkan neraka dekat sekali, maka saya mundur, supaya tidak terkena sentuhannya. Lihat, ya, situasi kejiwaannya sangat berbeda sekali. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi ini berita ya, bahwa perang itu akan selalu ada. Kalau Rasul katakan al-jihadu madin ila yaumil qiyamah. Jihad itu akan terus berjalan sampai hari kiamat. Ya, itu dari wahyu. Ya, bukan beliau adalah dukun, bukan, itu wahyu. Allah beritahukan. Ya, kenapa? Karena manusia masih menyimpan sifat dengki.
Ya, masih menyimpan sifat dengki. Siapa itu yang menyimpan sifat dengki? Adalah Yahudi. Mereka ini orang-orang yang pendengki. Bani Israel itu orang-orang pendengki. Kok bisa begitu? Lihat saja di dalam Al-Quran. Di mana Allah mengatakan, وَاتْلُ عَلَيْهِ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ. Bacakanlah kepada mereka berita besar tentang dua anak Adam, Qabil dan Habil. Itu qarraba qurbanan fataqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Ketika keduanya melakukan prosesi ibadah kurban, lalu diterimalah dari salah satunya dan tidak diterima dari yang lainnya. Qala laqtulannak. Yang tidak diterima mengatakan, saya pasti akan bunuh kamu. Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Yang diancam Habil mengatakan, Allah hanya menerima korban dari orang-orang yang bertakwa. Lain basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilaika liaqtulak. Ya. Sungguh kalau kamu itu bentangkan tanganmu untuk membunuhku, aku tidak akan membunuh. Akhirnya dibunuhlah. Dibunuh dan apa itu penyebabnya? Penyebabnya adalah dengki. Jadi kedengkian itu bisa menghilangkan nyawa orang lain. Maka Allah katakan, bahwa oleh karenanya Allah tetapkan di dalam Taurat bahwa siapa saja yang membunuh seseorang tanpa alasan yang dibenarkan, maka dia seperti membunuh seluruh manusia. Dan siapa saja yang menghidupkan, membiarkan hidup orang yang tidak bersalah, maka ia seperti menghidupkan seluruh manusia. Nah, ini untuk siapa ini? Untuk Bani Israel. Kedengkian itu yang menyebabkan manusia terus berperang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Tadi saya sudah mengatakan bahwa nanti Dajjal itu turun. Dajjal itu muncul di tengah-tengah manusia. Diikuti oleh 70.000 Yahudi dari Isfahan. Alaihim toyalisah. Ya, mereka memakai toyalisah. Toyalisah itu baju kebesaran Yahudi. Atau ya seperti misyrah. Jaketnya orang Arab kayak gitu. Ya. Hampir sama ya. Badlahnya atau outernya orang Arab dengan Iran hampir sama aja. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, setelah Dajjal itu dibunuh, orang Yahudi kocar-kacir, maka dunia ini akan dipenuhi dengan keadilan, dengan kemakmuran. Dan setelah itu timbul lagi kecurangan manusia. Allah turunkan Ya'juj wa Ma'juj. Ya. Jumlahnya 1000 kali manusia. Manusia dimakan oleh Ya'juj wa Ma'juj. Jadi dia bukan manusia. Ya'juj wa Ma'juj bukan manusia. Saya itu hadis nomor 123.